Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nisa Santika dari KA14, jurusan Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis kinerja bank, yaitu yang pertama ada analisis rasio likuiditas. Pengertiannya yaitu analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Rasio likuiditas yang sering digunakan untuk menilai kinerja suatu bank yaitu ada 5. Yang pertama ada cash ratio, yang kedua ada reverse requirement, yang ketiga ada loan to deposit ratio, yang keempat ada loan to asset ratio, yang kelima ada rasio kewajiban bersih call money. Yang pertama, cash ratio berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan menggunakan alat-alat liquid yang dimilikinya. Rumusnya adalah CR sama dengan alat liquid dibagi pinjaman yang harus dibayar dikali 100%. Yang termasuk alat liquid adalah uang kas di bank dan rekening giro yang disimpan di Bank Indonesia. Yang kedua yaitu reserve requirement atau likuiditas wajib minimum. Ini merupakan ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil menghimpun dana dalam bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Besarnya telah mengalami perubahan dari 2%, 3%, dan terakhir sejak tahun 1997 sebesar 5%. Komponen dana pihak ketiga terdiri dari giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, kewajiban jangka pendek lainnya. Selanjutnya ada loan to deposit ratio. Ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Semakin tinggi rasio, maka semakin rendah likuiditasnya. Rumusnya yaitu LDR sama dengan jumlah kredit yang diberikan dibagi total dana pihak ketiga ditambah KLBI plus modal inti dikali 100%. Selanjutnya, loan to asset ratio merupakan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Rumusnya yaitu LAR sama dengan jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah aset dikali 100%. Semakin tinggi rasio ini maka tingkat likuiditasnya rendah karena jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya makin besar. Berikutnya, rasio kewajiban bersih call money. Persentase dari rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban bersih call money terhadap aktivitas lancar atau aktiva yang paling liquid dari bank. Rumusnya NCM sama dengan net call money dibagi aktiva lancar dikali 100%. Yang termasuk aktiva lancar di sini yaitu uang kas, giro pada BI, sertifikat BI, dan surat berharga pasar uang. Semakin kecil rasio ini, maka likuiditas bank ini semakin baik karena bank dapat menutup kewajiban antar bank dengan alat liquid yang dimilikinya. Yang kedua yaitu ada rasio profitabilitas. Rasio ini merupakan alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Analisis rasio ini ada 4 yaitu return on asset, return on equity, rasio biaya operasional, dan net profit margin. Return on asset. Return on asset ini berfungsi untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Rumusnya yaitu laba bersih
dikurangi total aset dikali 100%. Semakin besar return on asset suatu bank, maka makin besar tingkat keuntungan bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset. Yang kedua itu ada return on equity. Untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan bersih dikaitkan dengan pembayaran dividen. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi modal sendiri dikali 100%. Semakin besar rasio ini, makin besar kenaikan laba bersih pada bank yang bersangkutan. Selanjutnya akan menaikkan harga saham bank dan semakin besar pula dividen yang diterima investor. Yang selanjutnya ada rasio biaya operasional. Ini berfungsi untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank melakukan kegiatan operasinya. Rumusnya adalah biaya operasional dikurangi pendapatan operasional dikali 100. Pendapatan operasional diperoleh dari jasa pemberian kredit bank, misalnya bunga pinjaman, appraisal fee, supervision fee, commitment fee, syndication fee, dan lainnya. Net profit margin ratio, yaitu rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan diterima dari kegiatan operasionalnya. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Pendapatan operasional berasal dari pemberian kredit dengan resiko kredit macet, selisih kurs falas jika kredit dalam falas, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada analisis rasio solvabilitas, yaitu berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi bank. Rasio yang digunakan pada analisis solvabilitas yaitu ada 3. Yang pertama, capital adequate ratio. Yang kedua ada debt to equity ratio. Yang ketiga ada long term debt to asset ratio. Yang pertama itu capital adequacy ratio, yaitu bertujuan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung untuk menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan. Rumusnya yaitu modal bank dibagi aktiva tertimbang menurut resiko dikali 100%. Modal inti yaitu modal disertor, cadangan laba ditahan, agio saham, dan lain-lain. Sedangkan modal pelengkap berasal dari CAT, revaluasi, penghapusan aktiva, modal kuasi atau capital instrumen dengan persetujuan BI dengan jangka waktu minimal 5 tahun dan bila pelunasan sebelum jatuh tempo harus persetujuan BI. Yang kedua ada debt to equity ratio. Ini bertujuan untuk mengukur kemampuan bank untuk menutup sebagian atau seluruh hutang-hutangnya dengan dana yang berasal dari modal sendiri. Rumusnya itu jumlah hutang dibagi jumlah modal sendiri dikali 100%. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin kecil kemampuan membayar hutangnya dari modal sendiri. Yang ketiga ada long term debt to asset ratio, untuk mengukur seberapa jauh nilai seluruh aktiva bank dibiayai atau dananya diperoleh dari sumber hutang jangka panjang. Rumusnya itu hutang jangka panjang dibagi total aset dikali 100%. Hutang jangka panjang ini berasal dari dana pinjaman dari bank lain atau simpanan masyarakat di atas 1 tahun, pinjaman PLN atau investasi dari investor. Semakin besar rasio ini, maka makin kecil kemampuan untuk membayar hutang dari aktiva. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.